Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GPC Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah sampai di minggu terakhir bulan Desember 2020. Masih dalam suasana Natal dan menyambut tahun baru 2021. Sebelum ibadah dimulai ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita masih dalam tema bulan Desember yang sama yaitu Yesus Raja Damai. Yang kedua, ibadah masih dalam format online, oleh karena itu kami sarankan kepada Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian untuk tetap mengikuti update yang ada di channel YouTube kita. Sehingga pada saatnya nanti kita akan kembali melakukan ibadah secara offline, Bapak, Ibu dapat mendapatkan informasi yang tepat dan on time. Selanjutnya, yang ketiga, sekolah minggu akan kita adakan secara live setelah ibadah umum kita laksanakan. Linknya ada di link deskripsi di bawah ini. Kami sarankan Bapak Ibu ataupun saudara sekalian mengajak adik-adiknya, anaknya, keponakannya untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu yang kita adakan tersebut. Yang keempat, kita mau tetap dukung pemerintah ataupun lembaga terkait dalam penanggulangan COVID-19. Kami sarankan untuk semua anggota jemaat, Bapak Ibu untuk mengikuti protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah ataupun lembaga terkait dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Kita mau terus berdoa kiranya COVID-19 dapat segera teratasi dengan baik di negara kita. Yang terakhir, bagi saudara sekalian yang tergerak karena kasih untuk memberikan persembahan ataupun persembahan perpuluhan, dapat melakukannya melalui transfer ke rekening yang akan tampil di bawah layar ini. Terima kasih, hari ini kita mau terus belajar dengan tema Yesus Raja Damai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara semua, mari kita sama-sama merayakan akhir tahun ini dengan penuh sukacita, amin. Kita mau katakan, na 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 na. Karena kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas
bersyukur Tuhan. Kami bisa ada di akhir tahun 2020. Mungkin tidak mudah, tidak gampang, tahun yang sangat berbeda daripada sebelumnya. Tapi kami tahu itu rancangan dari Engkau dan kami tetap mengucapkan syukur. Apapun rancanganmu kami percaya Engkau ada sesuatu yang lebih besar lagi untuk kami. The best is yet to come untuk kami Tuhan. Kami mau terus mengucapkan syukur. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kita bisa melewati tahun 2020. Saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena perkenanan Tuhan yang luar biasa. Karena itu kita mau nyanyikan lagu ini. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Katakan ini dari hati kita yang paling dalam. Let's sing it out church sama-sama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kita mau katakan ku bersyukur Bapa, yes Lord. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Rancangan indah-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami terus bersyukur dan bersyukur. Kita mau katakan lagu ini dari awal. Oh,
bahkan sampai sekarang pun mungkin kondisi kita belum kembali normal. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang lebih indah. Tuhan memberikan ini semua karena Tuhan punya maksud tertentu. Rancangan Tuhan tuh luar biasa. Tuhan gak pernah janji hidup kita akan selalu adem ayem, tidak ada masalah. Tapi Tuhan janji Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena itu kita mau bersyukur, kita bisa sampai di akhir tahun 2020. Kita ada saat ini itu gak mungkin tanpa penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oh terima kasih Tuhan, haleluya. Saya mau ajak kita nyanyi lagu ini sama-sama. Kita mau katakan ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami sungguh bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas rancangan Tuhan. Di mana kami bisa saat ini di akhir tahun 2020 kami menjalani tahun yang mungkin sangat berat Tuhan. Tapi terima kasih atas perkenanan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami masih bisa berdiri, masih bisa duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Itu tidak mungkin tanpa kasih karunia dari Engkau saja. Tuhan, sekarang saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami lebar-lebar ya Bapa. Jadikan kami tanah yang subur, dan ketika hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, benih-benih yang ditaburkan itu bisa tumbuh dalam hati kami, bisa berbuah, dan kami bisa membagikannya kepada orang sekeliling kami. Kami minta Roh Kudus-Mu untuk memimpin jam pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau disiam dengar-dengaran akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Salam saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan. Berbahagia sekali kita pada hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu terakhir di bulan Desember, bahkan di tahun 2020 ini. Saudara, kita akan beribadah bersama-sama. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlebih dahulu saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara di dalam Matius pasal 2. Kita akan membaca ayat 13, 14, 20, dan 21. Mari membaca Alkitab dengan saya. Matius pasal 2 ayat 13, 14, 20, dan 21. Apakah Bapak Ibu sudah menemukannya? Mari kita membaca bersama-sama. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah,
Ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ayat yang ke-20, saudara yang dikasihi Tuhan. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sepanjang tahun ini ya Tuhan. Dalam suasana yang kurang menguntungkan yang kami lalui beberapa bulan-bulan belakangan ini Tuhan, kami menemukan Tuhan memelihara kami, melindungi kami hingga hari ini. Kami boleh sampai pada minggu terakhir di tahun ini untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, dan buatlah kami mampu mencerna, mendengar dengan baik, menyimak dan memahami, serta kemudian kami memiliki tekad yang kuat untuk mengerjakannya dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Allah Roh Kudus, hamba mohon, bantulah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu hari ini. Sehingga setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami memperoleh pemahaman yang baru, bahkan beroleh semangat yang baru untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, semua persiapan yang telah hamba lakukan tidak ada artinya kalau Allah Roh Kudus sendiri tidak bersama dengan kami, bersama dengan hamba-Mu ini. Pakailah hamba-Mu, pikiran, perasaan, dan kemauan hamba seluruhnya. Hamba perserahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu seturut dengan yang Engkau inginkan dalam ibadah kami pada minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak Ibu pada hari ini. Hal itu adalah yang berkaitan dengan beberapa peristiwa penting yang terjadi di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tema kita bulan ini kan berjudul Raja Damai. Tapi kalau kita membaca catatan Injil Matius, Markus, dan Lukas sekitar kelahiran Tuhan Yesus Kristus, justru yang kita temukan, yang kita baca bukanlah kedamaian. Bukanlah kedamaian, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Matius yang kita baca, kalau kita membaca seluruhnya Matius pasal 2, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menemukan sesuatu yang bertentangan dengan nubuat tentang Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesaya 9 ayat 5, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Perhatikan kata terakhir, bahwa anak yang telah lahir itu adalah Raja Damai. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika lahir, yang terjadi bukan Raja Damai, bukan kedamaian. Nanti Bapak dan Ibu dapat membaca. Saya tidak akan membaca karena waktu kita yang singkat. Tapi
ketika Bapak Ibu membaca itu nanti dalam Matius pasal 2, Bapak Ibu akan menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan nubuat itu. Ketika Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini. Hal pertama yang kita temukan dalam Matius pasal 2 itu adalah dalam ayatnya yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, di sana kita menemukan bahwa, saya baca dari ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Saudara dikasih Tuhan, ketika Raja Damai itu lahir, orang-orang di seluruh Yerusalem, bahkan Raja Herodes pun menjadi terkejut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia terkejut. Kenapa dia terkejut? Karena ada seorang raja yang lahir, sementara dia masih menjadi seorang raja. Itu yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan. Sekarang yang kedua, dalam ayatnya yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ketika kita membaca, kita tidak akan membaca ayat-ayat itu. Saya hanya akan menyebutkan saja, saudara dikasih Tuhan, bahwa sekitar kelahiran Yesus, selain itu menjadi keterkejutan yang sangat kepada Raja dan seluruh Yerusalem, tapi juga sekaligus membuat cemas, membuat stres, membuat depresi, dan ketakutan yang amat sangat kepada Raja Herodes, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi di sisi lain, di pihak orang Majus, mereka justru bersuka cita ketika bertemu dengan bayi itu, dengan anak yang dilahirkan di kota Betlehem itu. Mereka bersuka cita, mereka bergembira, dan ekspresi dari rasa gembira dan rasa sukacita itu adalah mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka bersuka cita. Saudara yang dikasih Tuhan, kontradiksi bukan? Ada sekelompok kecil orang yang bersuka cita, tapi ada sekelompok besar orang yang merasa cemas, yang merasa takut, oleh karena ada ancaman kedudukannya akan diambil oleh raja itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi kemudian? Kita membaca dan kita mengetahui kemudian bahwa setelah itu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita meneliti mulai dari pasal 1 dalam kitab Lukas, dalam kitab Matius pasal 1, pasal 2, saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda meneliti, ternyata saudara yang dikasih Tuhan, Bapa di surga tidak berbicara secara langsung. Tetapi Bapa di surga berbicara melalui mimpi. Dalam pembacaan kita tadi, Yusuf bermimpi. Diperintahkan oleh Tuhan, ambillah anak itu dan ibunya, dan segeralah menyingkir ke Mesir, sebab dia akan dibunuh oleh Herodes dan seluruh pasukannya. Setelah mendengar itu, saudara yang dikasih Tuhan, Herodes kemudian membentuk sebuah tim, pasukan khusus. Herodes menyebar mata-mata. Terjadilah aksi intelijen. Dinas rahasia Herodes akan mencari untuk menemukan anak itu. Tetapi Tuhan berbicara kepada orang Majus itu
supaya jangan kembali ke Yerusalem, supaya kembali ke jalan lain. Dan Tuhan berbicara melalui mimpi. Kenapa Tuhan berbicara melalui mimpi? Karena ada ancaman. Sehingga kalau Tuhan berbicara kepada orang dan pesan itu bisa bocor sampai ke telinga para intelijen, para dinas rahasia Herodes. Sehingga Herodes dapat mengidentifikasi, dapat melihat di mana kedudukan dan posisi anak yang baru dilahirkan itu, yang disebut sebagai Raja Damai itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah suasana yang terjadi. Tegang, menyeramkan. Sehingga Tuhan selalu berbicara melalui mimpi kepada Herodes, kepada Yusuf, kepada orang Majus. Tetapi kepada Herodes, Tuhan tidak berbicara apa-apa. Terbayang saudaraku sekarang suasana sekitar kelahiran Yesus? Ada orang yang terkejut, yang cemas, yang takut, yang depresi. Saking takutnya dan depresinya, sampai membuat satu tim khusus untuk memburu anak itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah suasana yang terjadi pada waktu itu. Nah, berkaitan dengan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan mengajak saudara untuk membicarakan satu tema yang judulnya adalah, judul tema khotbah kita pada minggu ini judulnya adalah Para Lambano. Para Lambano. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf membawa Maria dan bayi itu, yaitu Yesus itu, dalam kondisi bayi, naik keledai berangkat ke Mesir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebayang nggak dalam benak Bapak dan Ibu jalan yang akan dilalui oleh Yusuf? Apakah terbayang sekarang? Dapat dibayangkan, dapat dipahami saudaraku, bahwa Yusuf dengan keledainya, dengan istrinya dan bayi itu tidak akan mengambil jalan-jalan yang umum. Mereka akan selalu mencari jalan-jalan sempit, jalan tikus, jalan yang tidak umum dilalui orang, supaya mereka tidak kelihatan. Karena Herodes sudah menyebar pasukannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Yusuf berangkat ke Mesir, itu terjadi pada bulan Februari pada abad keempat sebelum Masehi. Bulan Februari abad keempat sebelum Masehi. Atau sekitar bulan Yesus lahirkan di bulan Desember ya. Bulan Desember menurut kalender Julian ini. Kita pakai kalender Julian. Yesus lahirkan di bulan Desember pada abad kelima sebelum Masehi. Kemudian pada bulan Februari abad keempat sebelum Masehi, Yusuf mendapat mimpi dan diminta untuk segera pergi ke Yerusalem. Segera menyingkir ke Mesir. Dan kemudian pada bulan April 3 bulan kemudian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bulan April abad keempat sebelum Masehi itu, pada bulan April, Tuhan berkata kepada Yusuf, ambillah anak itu dan ibunya dan kembalilah ke Israel. Jadi kira-kira berapa bulan nih Yusuf ada di Mesir? Nah, kalau kita hitung-hitung saudaraku, Februari, Maret, April, kurang lebih Yusuf berada di Mesir itu adalah 3 bulan lamanya. Kurang lebih. Nah, bisakah Anda membayangkan sekarang, apakah Yusuf akan ngontrak di satu tempat selama 3 bulan itu? Sedangkan pasukannya Herodes sudah disebar ke seluruh negeri.
Maka gereja Koptik Alexandria mencatat bahwa selama berada di Mesir, mulai dari Bethlehem ke Mesir dan kembali lagi ke Israel, saudara yang dikasih Tuhan, gereja Koptik Alexandria mencatat bahwa Yusuf, Maria, dan bayi Yesus itu menempuh perjalanan lebih kurang 2000 km. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Karena selama berada di Mesir, Yusuf, Maria, dan bayi itu tidak mungkin tinggal di satu tempat. Untunglah Tuhan telah menyediakan biayanya. Emas, kemenyan, dan mur yang telah diberikan. Tentu waktu berangkat dari Bethlehem ke Mesir, pasti emas, kemenyan, dan mur itu dibawa serta oleh Yusuf. Nah, itu semua akan menjadi biaya untuk mereka berpindah-pindah tempat selama berada di Mesir, supaya tidak dapat ditemukan oleh dinas rahasia, dinas intelijen yang disebarkan oleh Herodes. Saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa hebatnya pemeliharaan Tuhan kepada Yusuf, Maria, dan bayi itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita melihat sekarang betapa pemeliharaan Tuhan kepada Yusuf dan Maria. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, renungan kita yang saya beri judul Para Lambano itu akan menceritakan, akan membicarakan kepada kita beberapa poin penting dari kata para lambano. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan mengajak kita untuk membaca kembali Matius pasal 2 yang tadi telah kita baca. Saya akan membacanya dengan memasukkan kata-kata para lambano. Setelah orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, para lambano anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, para lambano anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. 3 bulan kemudian, Tuhan berbicara lagi melalui mimpi kepada Yusuf. Ayat yang ke-20. Tuhan berbicara kepada Yusuf dalam mimpi, "Bangunlah, para lambano anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Perhatikan kata-kata "karena mereka." Berarti bukan cuma Herodes. Ada satu tim yang dibangun oleh Herodes untuk memburu Yusuf, Maria, dan bayi itu. Tetapi Tuhan berkata, "Bangunlah, para lambano anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tema renungan kita atau tema khotbah kita hari ini adalah para lambano. Apa arti kata para lambano dalam ayat-ayat itu? Saudara, saya membuka Alkitab dan menggunakan aplikasi, dan aplikasi itu memberitahukan bahwa kata para lambano itu disebutkan dalam Perjanjian Baru sebanyak 49 kali. Disebutkan dalam ayat-ayat di Perjanjian Baru. Ada 49 ayat yang menggunakan kata para lambano. Apa itu para lambano? Para lambano, saudaraku, terdiri dari 2 kata, para dan lambano.
Para dan lambano. Para itu berarti di samping. Di samping. Tadinya di sini berarti dikesampingkan. Artinya, saudara, bahwa dia dipisahkan dari komunitasnya. Dari tempatnya semula. Dia dipisahkan. Dia disingkirkan. Jadi kata ambillah anak itu beserta ibunya, artinya saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan hendak menyingkirkan, hendak memisahkan untuk sementara dari suku bangsanya. Itu adalah dikata para. Kemudian lambano, lambano berarti diambil. Nah, kata diambil di sini saudara yang dikasih Tuhan, boleh diambil baik-baik, tapi boleh juga diambil secara paksa. Nah, pada malam itu ketika Yusuf bermimpi dan Tuhan berkata, bangunlah, ambillah anak itu dan ibunya. Malam itu juga, berarti saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf dan Maria diambil secara paksa, dipisahkan secara cepat, secara mendadak, menyingkir dari tempatnya itu. Sehingga dengan demikian saudara dikasih Tuhan, dalam kata para lambano ada beberapa kata menarik di dalamnya. Ada makna di dalamnya. Yang pertama, para lambano itu berarti menerima. Yusuf tentu harus menerima mimpi itu. Menerima itu sebagai sebuah pesan Tuhan. Yusuf menerimanya. Kemudian Yusuf bertindak. Yusuf mengambil. Apa yang diambil? Anak itu, ibunya, dan seluruh perlengkapan yang mereka punya. Mengambil dan membawanya. Jadi saudara dikasih Tuhan, dalam kata para lambano, ada pengertian menerima, kemudian mengambil, dan membawa bersama dirinya. Yusuf tidak pergi sendiri. Dia membawa bersama. Itu adalah para lambano. Para lambano ini akan kita bahas sekarang, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Artinya dalam kata para lambano, orang itu seperti saudara dan saya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebetulnya saudara, para lambano, saudara dipisahkan dari komunitas saudara, diambil oleh Tuhan, dipindahkan ke dalam satu kerajaan tersendiri. Sehingga Alkitab berkata bahwa kita punya dua kewarganegaraan, di surga dan di bumi ini. Memang kita masih ada di bumi, tapi Tuhan para lambano kepada kita. Kalau saudara dan saya menerima. Kalau saudara dan saya mau menerima itu. Jadi setiap orang yang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, mereka itu adalah orang-orang yang kemudian diambil oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan ke dalam satu tempat, ke dalam satu status yang baru. Itu para lambano. Berbahagialah saudara yang sudah masuk dalam kategori para lambano. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam kata para lambano itu harus ada objek. Dalam bahasa Indonesia contohnya begini. Para lambano itu adalah kata kerja transitif. Kata kerja transitif. Aktif. Transitif. Nah, dalam kata kerja aktif transitif itu harus ada objeknya. Misalnya, saudara-saudara, saya memakan apel hari ini. Apel adalah objeknya. Nah, jadi dalam kata para lambano harus ada objek. Objeknya itu bisa diri saya sendiri, bisa orang lain, bisa sekelompok orang. Bisa juga berupa kata benda, karena para lambano itu adalah kata benda. Bisa juga berarti benda yang konkret atau abstrak. Bisa juga
berupa benda yang mewakili secara umum atau secara khusus. Misalnya mewakili kota, mewakili seseorang. Ya, kalau mewakili yang khusus misalnya bayi itu sebagai objeknya dan ibunya. Kalau itu sebuah kota besar misalnya boleh menjadi misalnya Jakarta, saudara-saudara dikasih, atau kota-kota lain. Itu objeknya. Dalam paralambano sebagai sebuah kata benda, kata kerja transitif yang memerlukan objek tadi, maka di dalamnya harus ada objeknya, saudara yang dikasih Tuhan. Bisa juga berupa bentuk dasar atau turunan. Karena kata kerja aktif transitif itu bisa berupa bentuk dasar atau turunan. Misalnya kertas, jalan, rumah. Kalau turunannya berarti perjalanan, perumahan, berarti dikasih imbuhan, awalan dan akhiran. Itu sedikit gambaran mengenai paralambano. Tapi intinya saudara dikasih Tuhan, paralambano itu berbicara mengenai menerima sesuatu, mengambil sesuatu itu dan membawanya serta menjadi milikku, menjadi milik bersama, menjadi milik satu komunitas. Dan kalau itu berbicara tentang bayi itu, Raja Damai itu, maka itu berbicara tentang Yesus Kristus yang menjadi milik kita bersama, yang kita percaya, yang kita terima sebagai satu-satunya juru selamat, yang kita bawa dalam seluruh hidup kita. Itu adalah paralambano. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa makna paralambano yang disebutkan dalam perjanjian baru itu. Beberapa makna kata paralambano. Yang pertama, saudaraku, tadi sudah kita bahas sebetulnya, yaitu Matius 1 ayat 20 dan 24. Matius 1 ayat 13, 14, 20 dan 21. Matius 2 maksudnya. Nah, mari kita membaca dulu Matius 1 ayat 20 dan 24. Kita akan melihat makna pertama dari paralambano. Matius 1 ayat 20 dan 24. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi, ketika Yusuf sedang mempertimbangkan hal ini, lihatlah malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ketika Yusuf bangun dari tidurnya, ia melakukan seperti yang malaikat Tuhan perintahkan kepadanya, dan ia mengambil istrinya, yaitu Maria. Kata mengambil boleh kita ganti dengan paralambano. Yusuf percaya pada mimpi itu, kemudian Yusuf mengambil, kemudian Yusuf membawanya. Jadi apa makna pertama yang kita pelajari di sini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Dalam kata paralambano terkandung makna bahwa paralambano itu sebetulnya berbicara tentang sebuah dorongan untuk menerima. Dorongan untuk menerima, dorongan untuk percaya. Itulah yang terjadi pada Yusuf. Jadi perkara pertama yang kita pelajari dalam kata paralambano ialah bahwa paralambano itu mengandung makna sebagai sebuah dorongan untuk mengambil tindakan yang didasari oleh penerimaan, oleh sebuah tindakan untuk mengambil, dan sebuah tindakan untuk membawa. Membawa berarti bersama-sama, selalu bersama-sama, karena dia membawanya. Poin pertama, saudara, kita telah mempelajari paralambano berarti
bermaksud untuk mendorong saudara dan saya. Sekarang poin yang kedua. Para lambano juga berbicara tentang sebuah dorongan untuk bertindak cepat. Para lambano berarti juga sebuah dorongan untuk bertindak cepat. Masih ingat pembacaan kita tadi Matius 2, 13, 14, 20 dan 21? Di sana dalam ayat yang ke-14 kita telah membacanya tadi bahwa maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Oleh karena dia percaya kepada mimpi itu dan Tuhan meminta dia untuk bertindak cepat, maka Yusuf tidak bertanya. Yusuf hanya percaya. Seperti itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita mengikut Tuhan. Seperti Yusuf. Apa yang Tuhan inginkan, Tuhan sampaikan kepada kita dengan berbagai cara. Maka kita harus para lambano. Bertindak cepat. Tidak menunda-nunda, tidak khawatir, tidak ragu-ragu. Percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu adalah yang benar. Yang harus kita ikuti. Yang harus kita jalani. Jadi para lambano mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kata para lambano itu, dalam kata diambilnya anak itu, di dalam kata diambilnya itu, dalam kata para lambano itu, terkandung di sana sebuah dorongan untuk bertindak cepat, tidak menunda-nunda. Seperti itulah yang Tuhan inginkan ketika Ia berfirman kepada kita. Sekarang yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kata para lambano, terkandung juga sebuah makna yang bisa kita temukan di dalam Filipi 4 ayat 9. Dan 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2. Tetapi kita hanya akan membaca Filipi 4 ayat 9. Mari kita membaca bersama-sama saudaraku. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima. Perhatikan kata terima. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau kita baca dengan memasukkan kata para lambano, maka akan berbunyi begini. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu para lambano dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi dalam kata para lambano terkandung maksud, terkandung sebuah dorongan untuk kita mendeklarasikan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita lihat, harus kita deklarasikan kepada dunia, kepada orang lain, kepada masyarakat, melalui cara hidup kita. Kita harus mendeklarasikan seluruh kebenaran firman Tuhan yang telah kita pelajari. Kita harus mendeklarasikan itu. Kita harus menyatakan itu. Kalau itu sudah kita lakukan, saudaraku, maka ayat berikutnya akan berkata, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya saudara, kalau kita para lambano, kita deklarasikan tanpa ragu-ragu, tanpa menunda-nunda, segala firman yang kita dengar, yang kita pelajari, yang kita lihat, maka damai sejahtera itu akan terjadi pada kita. Saudara, damai sejahtera tidak terjadi ketika saudara dalam suasana, dalam kondisi enak, dalam kondisi serba baik semua. Di situ damai sejahtera tidak dapat diukur saudara dengan benar. Tapi ketika saudara berada dalam kesulitan, berada dalam tekanan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, Anda masih bisa bersyukur, memuji Tuhan, merasakan damai sejahtera dalam hati, maka itulah damai sejahtera yang benar. Saya menganjurkan kepada Anda
untuk membuka YouTube dan bukalah kesaksian-kesaksian yang begitu marak belakangan ini tentang saudara-saudara kita, para murtadin. Mereka diusir oleh keluarganya. Mereka hak-haknya diambil. Tetapi kata-kata mereka, saya tetap merasakan damai sejahtera. Saya tetap bisa mengampuni. Saya tetap bisa memaafkan. Karena damai sejahtera itulah ditandai oleh kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2, saudaraku, di situ sebetulnya berbicara tentang kita mendeklarasikan kabar baik, yaitu Injil, kekuatan Allah. Juga bermakna dalam mendeklarasikan itu berarti kita memegang teguh kebenaran itu, sehingga kita pun mendeklarasikan kepada dunia, kepada saudara-saudara kita, melalui cara hidup kita, melalui cara kita berkata-kata. Kita para lambano, kita menerima, kita mengambil itu sebagai sebuah kebenaran, dan kita membawanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika itu kita wujudkan, maka itu akan menjadi deklarasi, akan menjadi proklamasi bahwa saya orang yang memiliki damai sejahtera, yaitu Yesus Kristus dalam hidup saya. Yang berikut, saudara dikasih Tuhan, kata para lambano juga bermakna mendorong kita untuk menjalankan, meneruskan, dan menggumuli hal-hal yang Tuhan bebankan kepada kita. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6-8 bunyinya begini. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Menjauhkan diri. Menjauhkan diri bukan berarti mengasingkan diri, tapi artinya kita tidak bergaul dengan orang itu. Kita akan bergumul di situ tentang bagaimana cara saya menempatkan diri pada kondisi itu. Sedemikian sehingga kepercayaan saya tidak tergerus, tidak diambil oleh kondisi itu. Sehingga saya bergumul, saya berketetapan hati untuk menjalankan, untuk meneruskan apa yang telah saya percaya, bahwa itu adalah kebenaran dan tidak ada kebenaran yang lain. Itu pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami, yang telah kamu para lambano dari kami. Itu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para lambano berbicara tentang sebuah dorongan untuk memegang teguh, untuk meneruskan apapun situasi yang kita hadapi, menggumulinya dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita tetap bisa hidup berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang makin jahat ini. Kita harus para lambano terhadap semua itu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, para lambano juga sebetulnya berbicara tentang penolakan kepada Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 10-12 bunyinya begini. Terang itu telah ada di dunia dan dunia ini dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia mendatangi kepunyaannya, tetapi kepunyaannya itu tidak menerima dia. Yesus mendatangi kepunyaannya, berarti bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel itu tidak para lambano kepada dia. Jadi menolak. Jadi kata para lambano juga berbicara tentang penolakan. Tentang orang-orang yang tidak menerima, tidak mengambil, dan tidak membawa itu dalam kehidupan sehari-hari. Para lambano.
Tapi saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Sebagai buktinya Anda hari ini tetap setia beribadah kepada Tuhan, walaupun kondisinya seperti ini. Yang terakhir saudara yang dikasihi Tuhan, para Lambano juga menjelaskan tentang suatu kondisi di mana diambil secara paksa, disingkirkan, seperti yang telah kita baca tadi. Tetapi ini berbicara sisi yang lain saudara, berbicara tentang para Lambano juga sebetulnya berbicara tentang rapture, pengangkatan. Dalam Matius 24 ayat 38 sampai 41 bunyinya begini. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata dibawa di situ berarti menunjuk kepada para Lambano. Yang seorang para Lambano akan diambil, direbut dari suatu keadaannya. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan para Lambano dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi para Lambano saudara juga berbicara tentang suatu kondisi di mana dalam waktu pengangkatan nanti akan ada orang-orang tertentu yang akan dibawa, yang akan diambil. Orang-orang itu karena menerima kebenaran di dalam Yesus Kristus, mereka akan diambil tanpa persetujuan, tanpa izin. Mereka diambil, direbut, dan dibawa ke dalam satu kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga kita sekarang memahami tentang arti kata para Lambano dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, para Lambano berarti menerima, mengambil, dan membawa. Itu adalah para Lambano. Apakah saudara dan saya berada dalam posisi para Lambano saat ini? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran kami pada hari ini, pada ibadah kami yang terakhir, pada tahun 2020, pada bulan Desember ini ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami para Lambano kepada Tuhan. Kami menerima Tuhan, karena kami percaya bahwa hanya Tuhanlah yang telah melindungi kami, yang telah menyelamatkan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana ada hari ini. Sebab itulah Tuhan kami selalu percaya kepada firman-Mu. Kami mengambil itu sebagai kebenaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, yang tidak ada duanya, yang tidak mungkin keliru kepercayaan kami ini. Sebagaimana Tuhan telah melindungi kami selama tahun 2020 di tengah-tengah pandemi coronavirus ini ya Tuhan. Kami datang di akhir tahun ini berserah diri kepada Tuhan, mempercayakan hidup kami kepadamu di tahun 2021. Apapun situasi yang terjadi ya Tuhan, kami percaya Tuhan berserta dengan kami. Dan kami akan selalu para Lambano kepada Tuhan. Menerima Tuhan, mempercayai Tuhan, mendeklarasikan segala firman-Mu yang kami percayai, apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami tahun 2021. Di balik semua itu, sebagai respon para Lambano kami, maka ya Tuhan, biarlah kami selalu yang pertama dan yang terbaik menjalankan aturan-aturan pemerintah kami, protokol tentang kesehatan new normal, hidup normal yang baru. Biarlah kami menjadi orang-orang yang paling taat dan paling kuat untuk menjalankan seluruh aturan-aturan itu. Sehingga dengan demikian kami mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan yang kami terima, yang kami baca setiap hari,
di dalam Alkitab ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan hidup kami, pikiran, perasaan, dan kemauan kami berada dalam pimpinan dan dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari saudara-saudaraku semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat tangan saudara dan mari terima berkat Tuhan. Saudara-saudara sekalian pengikut Kristus yang setia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diajarkan dan diperintahkan kepadamu di dalam Alkitab. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lalai untuk mempelajari dan memperkatakan seluruh aturan dan janji Tuhan dalam Alkitab ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu lagi pada ibadah kita yang pertama di tahun 2021. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita senantiasa.